Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi di Kaila Channel. Pada video kali ini kita akan membahas penyakit-penyakit yang bisa menyerang pada aglonema. Selain penyakit, kita juga akan membahas beberapa gangguan yang sebetulnya bukan penyakit ya, tapi karena menimbulkan gangguan kita akan bahas juga di sini. Oke, kita langsung aja. Pertama kita akan membahas masalah penyakit. Penyakit pada aglonema ini bisa saja menyerang daun, batang ataupun akarnya. Bisa secara keseluruhan, bisa juga sebagian bagian dari tanaman itu. Pada dasarnya penyakit pada aglonema disebabkan oleh 3 hal. Yang pertama, jamur. Kita bukan sedang bicara masalah jamur yang seperti dijadikan sebagai bahan makanan ya, terlihat oleh mata, tidak. Kita bicara ya mudahnya fusarium ya, yang ukurannya itu sekitar 0,2 sampai 4 mikrometer atau sekitar 0,0002 cm. Jadi memang nggak terlihat oleh mata ya fusarium ini. Sebab yang kedua adalah bakteri. Lalu sebab yang ketiga adalah virus. Jadi ada 3 bisa diingat, jamur, bakteri, dan virus. Oke, kita akan bahas yang pertama yaitu jamur ya, atau fusarium di sini. Jamur ini bisa menyerang saya ada contohnya. Bisa saja menyerang pada bagian daun saja. Misalnya ini, tanda-tandanya adalah muncul bercak seperti pada ini. Nah, bercak ini awalnya seperti bercak biasa, lalu lama-lama dia akan kecoklatan, busuk, lalu kering. Kenapa saya diamkan? Pada beberapa kasus kadang sengaja saya diamkan sebab dia tidak menyebar. Jadi kadang-kadang saya diamkan, tapi nanti saya lihat ketika dia sudah misalnya menyebar terus, ya mau nggak mau daunnya kita buang. Oke, itu kalau dia hanya menyerang pada bagian daun aja. Tapi bisa juga dia menyerang pada bagian-bagian yang lainnya, terutama kalau misalnya bagian penting itu akar ya. Sayang sekali saya nggak punya contohnya di sini, cuma ya saya bisa sampaikan bahwa tanda-tandanya kalau misalnya serangan itu oleh jamur adalah bagian tulang-tulang daun. Ini bukan contoh yang terserang ya, tapi cuma sebagai ilustrasi aja. Bagian tulang-tulang daun itu akan pucat dan warnanya agak keabu-abuan ya. Lalu nanti tangkainya pun akan lunak gitu, lembek, jadi mudah layu. Pada tahap selanjutnya itu bisa mengalami kebusukan. Lalu kalau pada bagian batang, biasanya serangan jamur ini ditandai bagian batangnya itu ada bagian-bagian yang ya berlobang-lobang. Mungkin kawan-kawan pernah mendapati aglonema kawan-kawan yang bagian batangnya kayak luka-luka atau berlubang gitu ya. Nah, itu ulah fusarium. Bisa juga menyerang akar, tandanya bahwa nanti akarnya berwarna coklat kehitam-hitaman. Ya kalau sudah menyerang akar pada tahapan tertentu, pohon bisa busuk lalu mati semua. Oke, kita akan berlanjut pada sebab yang kedua yaitu bakteri. Tanda-tanda serangan bakteri pada aglonema ini hampir sama seperti pada jamur. Seperti yang disebabkan oleh jamur itu hampir sama. Cuma sedikit bedanya adalah kalau pada serangan dari bakteri ini itu biasanya daun dan batang pada tingkat lanjutnya itu akan menjadi lembek, lonyot, kalau bahasa lainnya ya lonyot gitu ya. Lalu nanti dia akan membusuk
Dan ada satu lagi baunya, bedanya bahwa bau dari busuk itu nggak enak ya, baunya nggak sedap. Tingkat kerusakan yang dihasilkan ya bisa lebih parah juga. Baik, yang ketiga adalah virus. Virus ini tanda-tandanya itu sangat spesifik sekali ya. Biasanya ditandai dengan daunnya menguning. Walaupun tidak semua daun menguning itu disebabkan oleh virus, tapi biasanya daun yang menguning itu diikuti juga dengan bentuk daun yang rusak. Misalnya daunnya menjadi keriting atau mengecil, berkerut, terus seperti itu. Lalu semua daunnya menjadi kuning. Tapi pohon tidak busuk, tapi dia terus rusak seperti itu dan mengkerdil. Nah, itu tanda-tanda oleh virus. Walaupun pada tingkatan tertentu ya bisa juga tanaman nanti akhirnya mati. Oke, sekarang kita bicara penanggulangannya. Penanggulangannya bagaimana? Satu, kalau misalnya tadi yang saya bilang, kalau misalnya oleh jamur dan dia terbatas di daun, ya kita tinggal lihat aja. Kalau dia membesar, busuknya atau bercaknya itu ya mau nggak mau kita buang bagian daunnya. Nah, karena bakteri ataupun jamur ini tidak terlihat oleh mata, maka langkah aman penanggulangannya adalah kalau kita lihat tanda-tandanya sudah ya cukup signifikan. Bahkan pada beberapa pemain baru kelihatan tanda sedikit saja, misalnya daun mengecil. Daun mengecil bukan karena mau tumbuh bunga ya, tapi karena tahu-tahu dia mengecil aja, ataupun ada bagian yang busuk, dia akan langsung periksa. Langkahnya sebetulnya semua sama aja, karena jamur dan bakteri ini nggak kelihatan, ya kita tinggal buka medianya, kita bersihkan dengan air sampai bersih, kita periksa. Kalau ada bagian-bagian yang terserang atau terganggu, itu bisa kita buang. Lalu setelah itu kita biarkan dulu dia sampai kering, ya setidaknya airnya itu sampai kering ya, air bekas kita mencuci akarnya itu sampai kering. Lalu kita aplikasikan fungisida atau bakterisida. Nah, saya nggak akan menyebut mereknya, kawan-kawan bisa searching sendiri di internet ya. Dan berita baiknya adalah bahwa pada saat ini sudah banyak bakterisida yang berfungsi juga sebagai fungisida. Jadi tinggal kawan-kawan aplikasikan saja. Lalu setelah itu kawan-kawan bisa ganti medianya dengan media yang bagus. Syarat media kawan-kawan bisa tonton video sebelumnya pada masalah bincang-bincang masalah aglonema. Oke, selanjutnya adalah yang disebabkan oleh virus. Tanaman sejauh yang saya tahu kalau sudah terkena virus ya sulit gitu. Jadi sebetulnya virus ini penanganannya adalah pada tingkat pencegahan dengan menerapkan pola tanam yang baik, menjaga jarak antar tanaman agar jangan terlalu rapat, lalu juga sirkulasi udaranya bagus, pola penyiraman yang bagus. Jadi penekanannya pada pencegahan. Sebab walaupun saat ini belum ada antivirus yang khusus buat aglonema, walaupun ada setahu saya untuk tanaman buah dan tanaman sayur ya, itu harganya relatif mahal, berkisar ya main di angka ratusan ribu. Lalu juga dia sebetulnya fungsinya lebih pada preventif, pencegahan, artinya sebelum terkena. Kalau sudah terkena biasanya sulit. Oke, itu penyakit-penyakit pada aglonema. Oke, sekarang kita akan lanjut pada gangguannya ya. Gangguannya ya mudah aja. Pertama hama. Saya nggak akan menyebutkan macam-macam hama di sini ya. Apakah itu misalnya root mealybugs, ulat, belalang. Pada intinya gangguan yang disebabkan oleh tanaman, oleh binatang ini, oleh serangga ini itu kelihatan oleh mata. Jadi ya solusinya mudah aja. Kalau misalnya gangguannya itu dikit,
tidak terlalu mengkhawatirkan. Dan apalagi koleksi pohon kita misalkan masih dikit, lakukan aja pembuangan secara mekanis ya, kita ambil, kita buang aja, kita singkirkan. Tapi kalau misalnya serangannya sudah cukup banyak dan koleksi tanaman kita cukup banyak, nah itu penggunaan pestisida di sini bisa diaplikasikan. Kawan-kawan bisa search juga di internet pestisida untuk tanaman. Tapi pada intinya kalau kawan-kawan bertanya, lalu pestisida apa yang digunakan? Pestisida yang bisa digunakan pada tanaman sayur, apalagi sayuran yang diambil daunnya, itu bisa juga digunakan pada aglonema. Itu cluenya. Oke, kita masuk pada gangguan yang selanjutnya. Kawan-kawan mungkin ada yang pernah mengalami daun aglonema menjadi menguning. Saya akan ambil contoh. Sorry, bisa di zoom. Ya, daun aglonema ini agak menguning. Nah, di sini ini warnanya nggak terlalu hijau ya. Ya, saya memang nggak banyak memiliki contoh tanaman yang bermasalah ya. Tapi kalau kawan-kawan mengalami aglonema daunnya menguning seperti itu bisa saja ada beberapa sebabnya. Yang pertama, bisa faktor intensitas paparan sinar matahari yang terlalu tinggi. Yang kedua, bisa jadi media yang terlalu kering. Tapi bisa juga media terlalu basah. Kalau media terlalu basah dalam jangka waktu yang lama, itu akan mengganggu kemampuan akar untuk menyerap makanan. Itu bisa juga. Satu lagi, bisa juga karena media tanam sudah kurang bagus. Misalnya maksudnya sudah kekurangan unsur hara. Jadi nutrisi dan mineral yang diserap oleh tanaman ini tidak lagi memadai. Bisa juga karena media memiliki kandungan logam berat ataupun kandungan garam yang terlalu banyak di dalam media itu. Kita bukan bicara garam dapur ya, tapi garam dalam artian senyawa kimia. Nah, itu bisa juga menyebabkan daun menjadi kuning. Solusinya ya mudah. Kawan-kawan bisa kembali medianya diganti, ya kan? Lalu pola penyiraman yang bagus, intensitas sinar yang sesuai untuk pohon aglonema. Lalu kalau memang dirasa perlu diberikan pupuk, ya berikan pupuk tambahan. Selanjutnya, daun aglonema pucuknya kadang ada yang mengering atau sebetulnya dia kayak busuk dulu ya. Nah, saya ada contohnya lagi. Nah, ini juga contoh serangan hama ulat waktu itu ya, gangguan hama ulat. Lalu daun yang ini sempat dia pucuknya ini seperti coklat mengering. Nah, kalau yang pada kondisi seperti ini itu pada umumnya disebabkan oleh jamur yang menyerang bagian pucuk. Pola cara penanganannya pun kalau kita memang yakin bahwa akar dan media sudah bagus, ya gampang. Aplikasikan aja fungisida pada tanaman kita. Oke, selanjutnya kawan-kawan mungkin pernah mengalami di mana aglonema kawan-kawan itu bagian ujung daun dan atau bagian pinggirnya saja menguning. Misalnya gini. Nah, saksikan. Kawan-kawan bisa lihat bahwa pada ujung daunnya ini itu dia agak menguning. Padahal intensitas paparan sinar matahari pada pohon ini saya yakin sekali tidak melebihi ya. Tapi kenapa ujungnya menguning? Bahkan kadang ada yang beberapa ujungnya dan pinggirannya kuning.
Jangan khawatir, sebetulnya itu disebabkan oleh yang namanya gutasi. Gutasi itu apa? Gutasi itu adalah proses pelepasan cairan yang berlebih secara alami oleh tanaman. Kenapa itu terjadi? Ya sebetulnya itu terjadi justru karena media tanam kita sesuai untuk tanaman itu. Pada video sebelumnya saya sebut bahwa untuk menyerap unsur hara itu akar harus melepaskan ion tertentu. Nah itu akar terus melepaskan ion itu, sehingga terus terjadi penyerapan. Akhirnya kelebihan itu dibuang dalam bentuk pelepasan cairan itu. Tandanya kawan-kawan mungkin pernah waktu pada malam hari gitu ya, kawan-kawan mengamati tengah malam biasanya atau di pagi hari, ada tetesan-tetesan air pada ujung atau pinggiran daun. Jangan salah sangka dengan embun. Kalau embun itu dia akan hampir merata di seluruh bagian tanaman. Tapi kalau gutasi tidak, dia biasanya pada ujung daun, tetesan-tetesan air dan atau pinggiran daun aja. Biasanya pada itu. Masalahnya adalah bahwa air yang dilepaskan oleh tanaman ini itu bukan air murni seperti pada proses transpirasi tanaman. Bukan, tapi cairan itu mengandung garam, senyawa-senyawa garam. Sehingga ketika kering lalu mengendap di bagian ujung dan pinggiran daun, itu menyebabkan bagian yang terkena yang mengalami proses gutasi itu, yang disebut yang pada di pinggiran daun itu menjadi kuning karena ada penggumpalan senyawa garam di sana. Lalu solusinya gimana? Sebetulnya mudah aja, ya pagi hari kita siram aja tanamannya dengan air bersih biasa sampai agak mengalir gitu, kita siram daun sehingga penumpukan garam di sana tidak terjadi. Lalu gunakan juga media tanam yang porositasnya bagus. Oke, saya kira masalah penyakit dan gangguan ini cukup sekian. Terima kasih. Semoga aglonema kawan-kawan dan keluarga semua selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.